teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel YouTube Elkinan. Terima kasih ya teman-teman sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga tetap baik-baik saja, sehat selalu, dan selalu bahagia. Amin, amin, amin. Nah, untuk kali ini teman-teman, kita akan bahas sesuatu yang tidak kalah menarik dari video-video sebelumnya. Nah, buat teman-teman jangan lupa subscribe dan dukung terus channel YouTube Elkinan ya. Oke teman-teman, pembahasan kita kali ini tentang sesuatu yang menarik pastinya, yaitu bangunan bernama Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah bangunan perkantoran yang terletak di seberang Tugu Muda, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, yang dibangun sebagai kantor pusat NIS. Bangunan ini berstatus sebagai aset kereta api Indonesia karena merupakan buah dari perebutan NIS oleh Jawatan Kereta Api Republik Indonesia pada masa Perang Kemerdekaan. Saat ini bangunan tersebut dijadikan sebagai museum dan galeri sejarah perkereta-apian oleh Unit Pusat Pelestarian dan Desain Arsitektur dan Kereta Api Indonesia Wisata. Nah, teman-teman, di balik bangunan Lawang Sewu yang begitu megah, ternyata bangunan Lawang Sewu juga menyimpan kisah-kisah mistis yang beredar di masyarakat Indonesia. Nah, kisah mistis di Lawang Sewu merupakan salah satu kisah horor yang banyak didengar dan terkenal. Tak hanya di wilayah Semarang saja, namun juga sudah terkenal seantero Nusantara. Lawang Sewu diketahui salah satu bangunan angker peninggalan Belanda yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Banyak cerita tentang hantu yang ada di bangunan kuno ini menjadi buah bibir di masyarakat. Cerita tentang penampakan noni Belanda, misteri teriakan di sumur tua belakang, hingga bau anyir tercium di area bawah tanah Lawang Sewu sudah menjadi bahan konsumsi publik, terutama masyarakat Kota Semarang. Di Lawang Sewu terdapat penjara bawah tanah yang konon jika datang ke tempat tersebut akan menemukan hal-hal yang membuat jantung berdetak lebih kencang. Banyak cerita horor berseliweran mengenai Lawang Sewu ini di masyarakat. Berdasarkan cerita-cerita mereka, yang ke ruang bawah tanah tersebut akan menemukan bayangan seperti manusia dengan mata hijau menyala akan mendekati orang yang datang ke ruang bawah tanah tersebut. Konon katanya, area ini digunakan sebagai penyekapan tahanan dan mereka dibiarkan berdesak-desakan di area sempit hingga tewas. Selain ada bayangan bermata hijau menyala, ketika mendekati penjara bawah tanah akan tercium bau aneh seperti anyir darah. Bau tersebut erat kaitannya dengan tahanan tewas di dalam penjara karena kehabisan oksigen akibat berdesakan di dalam penjara. Hantu mereka yang tewas bergentayangan di sekitar ruang bawah tanah dan bau darahnya menyerbak. Selain itu, terdapat kisah seram dari penjara jongkok juga tidak kalah menyeramkan dengan penjara lainnya yang ada di Lawang Sewu. Para tahanan tersebut dipaksa masuk dengan posisi jalan jongkok dan berdesakan lalu direndam oleh air hingga penuh dan semua tahanan mati mengenaskan di dalam kotak tersebut. Arwah para tahanan yang tidak tenang diyakini menghantui isi penjara dan akan merasuki pengunjung yang pikirannya
kosong. Banyak kesaksian dari beberapa orang yang melintasi area ini memiliki pengalaman penampakan hantu sosok besar hitam menyerupai genderuwo. Selain itu, ada juga di bagian sudut langit-langit ruang utama terdapat pocong berwajah rusak. Pocong tersebut sering menunjukkan kepada para pengunjung yang sengaja berniat ingin uji nyali dan mengganggu mereka. Sosok pocong itu berkeliaran di pojok ruangan. Saat masuk ruangan di Lawang Sewu, juga akan merasa diikuti oleh orang yang mengikuti dari belakang. Namun saat melihatnya tidak ada siapapun. Sementara derap langkah kaki sangat jelas terdengar di telinga dari belakang. Konon katanya, suara tanpa penampakan yang terus mengikuti itu merupakan hantu para tahanan yang masih suka mengganggu pengunjung di Lawang Sewu. Selain itu, kisah horor yang terkenal lainnya berupa perempuan cantik berambut panjang dengan baju khas Belanda didominasi warna putih. Perempuan ini sering menunjukkan rupanya di mana saja dan sering mengganggu pengunjung dengan tatapan mengerikan yang bisa membuat orang merinding. Keberagaman kisah tersebut menjadikan bangunan ini sebagai bangunan yang penuh kisah mistis dan horor yang ada di Indonesia. Selain menyimpan banyak nilai sejarah yang ditinggalkan, bangunan yang dibangun pada 1904 oleh Belanda itu juga terkenal angker. Selain itu, sudah banyak juga warganet yang mempublikasikan kisah horornya di media sosial mereka terkait Lawang Sewu ini. Cerita yang banyak itu memang berbanding lurus dengan banyaknya makhluk yang menghuni bangunan Wilhelminappel, sebutan Belanda, mulai dari kasus pemerkosaan hingga kisah heroik menghiasi sejarah kisah perhantuan di Lawang Sewu. Menurut mitosnya, dahulu ketika masa penjajahan Jepang, terjadi kasus pemerkosaan tentara Jepang terhadap sekitar puluhan noni Belanda. Usai diperkosa di Lawang Sewu, tentara Jepang langsung memenggal kepala noni-noni Belanda dan malang itu yang menyebabkan munculnya kisah mistis. Kisah hantu noni Belanda ini pernah disampaikan lewat kesaksian seorang pria yang mengakui melihat penampakan sosok noni Belanda ketika dirinya sedang memancing di sekitar sungai Lawang Sewu. Pria itu mengakui sosok si noni Belanda memang tidak mengganggu, namun hanya mondar-mandir dengan menampilkan wajah pucatnya yang cantik bersimbah darah dan tersenyum. Menurut salah seorang penjaga gedung Lawang Sewu, salah satu titik di mana sosok makhluk kasat mata itu kerap memperlihatkan diri adalah bagian pintu depan paling barat atau paling timur. Dipercaya sosok penjaga di pintu dengan arah berlawanan itu adalah para serdadu tentara Belanda lengkap dengan senjata laras panjang. Konon, jika seseorang menyadari serdadu hantu itu, maka akan diawali dengan hembusan angin agak kencang atau semilir dan bau-bau misterius mulai wangi, kemenyan sampai anyir darah membusuk. Selain misteri noni dan serdadu, kisah horor juga datang dari salah satu bagian depan halaman gedung, yakni sebuah sumur tua yang setiap harinya selalu dikunci dan tak pernah dibuka. Sumur tua itu berbentuk tembok meninggi dengan bagian dasar tanah dan bagian atapnya adalah genting warna merah.
Konon, di malam-malam hari nan sepi, kerap terdengar suara teriakan kesakitan, tangisan dan ketakutan dari tentara Belanda. Sejarah menyebutkan, di tempat itulah banyak tentara Belanda yang tewas dengan disembelih oleh para tentara Jepang, sehingga kabarnya arwah mereka penasaran. Selain itu, di sebuah ruangan di lantai 3 Lawang Sewu, konon juru kunci itu bisa memanggil sang penunggu yang muncul dalam sosok bayangan yang menggantung di langit-langit. Hanya saja, tak semua pengunjung bisa diajak melihat kesempatan istimewa tersebut. Bangunan tua di pusat kota Semarang yang dibangun pada masa penjajahan Belanda itu dulunya merupakan bangunan bersejarah yang awalnya merupakan kantor pusat perusahaan kereta api swasta. Gedung yang ternyata hanya memiliki pintu 429 ini dikerjakan hanya dalam kurun waktu 3 tahun saja, mulai dari tahun 1904 sampai 1907. Pada masa penjajahan Jepang, bangunan ini dijadikan sebagai lokasi pembantaian orang Belanda dan pribumi. Oleh karena itulah, banyak cerita-cerita mistis yang beredar di kalangan masyarakat. Selain kisah hantu Nuni Belanda, kisah mistis selanjutnya adalah adanya penampakan tentang beberapa makhluk halus yang berpakaian adat Jawa lengkap berjalan di sekitar Lawang Sewu. Para makhluk halus ini kerap memunculkan diri kepada pengunjung seolah-olah sedang mengawal pengunjung dalam menelusuri bangunan tua ini. Hantu yang mengisi Lawang Sewu selanjutnya adalah sosok gadis dengan rambut panjang hitam legam. Bahkan kisah ini sempat viral pada awal 2000-an. Pasalnya, sosok ini kerap menunjukkan kehadirannya ke pengunjung Lawang Sewu dan seringkali tertangkap lensa kamera. Penampakan sosok wanita dengan rambut panjang ini biasanya ditemukan pada lorong-lorong bangunan Lawang Sewu. Sosok hitam besar kerap dijumpai pada ruang utama bangunan Lawang Sewu. Banyak pengunjung mengatakan bahwa mereka sering melihat sosok ini. Tapi, sosok hitam besar ini tidak mengganggu pengunjung. Ia hanya memperhatikan dan tetap berada pada posisinya. Pada tahun 2007 lalu, Lawang Sewu dijadikan sebagai lokasi syuting film horor Kuntilanak. Tapi sejauh ini tidak ada kisah yang beredar tentang penemuan sosok kuntilanak di bangunan bersejarah ini. Meski begitu, masih banyak kisah-kisah mistis yang beredar di lokasi ini, seperti adanya sosok pocong pada pojok bangunan ruang utama. Lokasi ini juga dijadikan sebagai tempat penyiksaan tawanan perang pada masa penjajahan Jepang. Hal inilah yang menjadi faktor banyaknya kisah mistis pada bangunan tua ini. Terlepas dari itu, tempat ini tetap menjadi lokasi favorit para wisatawan ketika berkunjung ke Semarang.
tadi teman-teman beberapa kisah mistis yang beredar dan sangat viral di dalam bangunan tua yang bernama Lawang Sewu. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk berwisata ke Lawang Sewu? Meskipun tempatnya horor dan penuh kisah mistis, bangunan ini menjadi bangunan ikonik kota Semarang. Wow, aku juga pengen teman-teman ke sana. Kapan-kapan kita main sama-sama ke sana ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah tonton video ini dan semoga kalian semua terhibur. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe untuk terus dukung channel YouTube Elkina. Terima kasih teman-teman. Bye.